Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, di mana kita masuk bab ke-50, bab maja'a fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo dibaca. Bab 50. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Berbekam adalah salah satu jenis metode pengobatan yang bermanfaat. Jadi berbekam itu salah satu bentuk pengobatan yang bermanfaat. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukannya berkali-kali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi upah tukang bekamnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk, menganjurkan untuk berbekam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa berbekam itu menyehatkan dan dapat menyembuhkan. Cara berbekam adalah dengan menyayat kulit dengan pisau atau sejenisnya. Sayatan ini ringan, sangat tipis. Kemudian darahnya disedot dengan alat bekam. Ini salah satu metode pengobatan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda. Nabi SAW itu bersabda dari hadis Ibnu Abbas ini, kesembuhan itu asyifa'u fi salasatin, syarbati asalin wa syarbati mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati anil kayyi. Baca. Kesembuhan itu ada pada 3 hal, yaitu minum madu, sayatan alat bekam dan kai dengan api, dan aku melarang umatku dari kai. Ya, Nabi SAW melarang umatnya dari ada di sini pengobatan dengan madu, kemudian Nabi SAW juga katakan kesembuhan yang kedua itu pengobatan dengan bekam, kemudian yang ketiga itu dengan api. Namun Nabi SAW itu melarang umatku dari kai. Coba kita lihat lagi. Bekam itu sangat bermanfaat untuk badan dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan sebagian penyakit tersebut menurut persepsi masa kini adalah penyakit parah. Akan tetapi Allah menjadikan bekam bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Dalam kenyataan, banyak orang sudah membuktikannya. Ini menunjukkan kesempurnaan metode pengobatan nabawi yang diriwayatkan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah terbukti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus. Ya. Berobat itu diperintahkan. Berobat itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ibnu Majah telah meriwayatkan dalam hadis Usamah bin Syarik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menciptakan obatnya, kecuali tua. Diulang. Berobatlah wahai hamba Adawa ibadallah fa innallaha subhanahu lam yadha da'an illa wada'a ma'hu shifaan illa al-haram. Terus. Artinya ulang. Ya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menciptakan obatnya, kecuali tua. Ya, kecuali al-haram ini ketuaan atau kepikunan ya. Bukan hanya tua saja di sini yang dimaksud. Terus. Hadis 360 kita bahas. Hadis 360. Ali bin Hujr bercerita kepada kami. Ia berkata, Ismail bin Ja'far bercerita kepada kami. Dari Humaid, ia berkata, Anas bin Malik pernah ditanya tentang upah tukang bekam. Ia menjawab, sekarang upah tukang bekam ya. Terus. Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam. Yang membekamnya adalah Abu Thaibah. Beliau memerintahkan agar Abu Thaibah diberi upah sebesar 2 sok makanan. Beliau berbicara kepada majikan Abu Thaibah. Kemudian mereka mengurangi kewajiban setoran Abu Thaibah. Beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah dengan berbekam. Atau sesungguhnya obat ideal bagi kalian adalah bekam. Nah, di sini tentang istilahnya keutamaan dari bekam.
yang disebutkan langsung dari Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, dan upah tukang bekam di sini. Nah, terus upahnya tadi ada 2 sok dari makanan. Lanjut. Perkataan Anas, Rasulullah SAW pernah berbekam. Yang membekamnya adalah Abu Thaibah. Beliau SAW memerintahkan agar Abu Thaibah diberi upah sebesar 2 sok makanan. Perbuatan Nabi SAW adalah dalil bahwa upah tukang bekam adalah mubah, halal. Seandainya hukumnya haram, maka Nabi SAW tidak akan mengupahinya. Sedangkan hadis yang yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Rafi bin Khadij, ia berkata, aku mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, sejahat-jahat hasil kerja adalah mahar persinahan, hasil harga anjing, dan upah tukang bekam. Iya. Terus? Ini tidak menunjukkan hukumnya haram. Karena seandainya hukumnya haram, maka Nabi SAW tidak akan memberinya upah atas pekerjaan bekamnya. Ya. Hadis ini tidak menunjukkan upah tukang bekam itu haram ya. Karena kalau itu haram, Nabi SAW tidak mungkin mengupahi dengan 2 sok makanan tadi. Lanjut. Nanti akan disebutkan perkataan Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhuma, seandainya hukumnya haram, maka Nabi SAW tidak akan mengupahinya. Walau kana haraman lam yu'tihi. Seandainya itu haram, Nabi SAW tidak akan memberinya. Terus. Upah tukang bekam itu buruk. Karena hasil kerjanya tersebut bukan termasuk pekerjaan yang baik. Bawang putih dan bawang merah adalah 2 tumbuhan yang buruk. Tetapi ini tidak menunjukkan haram memakan keduanya. Jadi kalau disebut khabis, ini belum tentu menunjukkan haram. Ya, terus. Beliau SAW berbicara kepada majikan Abu Thaibah. Kemudian mereka mengurangi kewajiban setoran Abu Thaibah. Nah, dikarenakan Abu Thaibah itu budak. Ya. Karena mamlukan rokikon, ya, dia itu budak. Terus dibaca keterangannya. Karena Abu Thaibah adalah hamba sahaya. Ya, budak, ya, terus. Ia berkewajiban memberikan khoraj kepada majikannya. Nah, khoraj itu adalah? Khoraj adalah harta yang harus disetorkan oleh seorang hamba sahaya kepada majikannya. Karena majikannya mengizinkannya untuk bekerja sesuai dengan keahliannya. Hasil karya, jual beli atau yang lainnya dengan syarat hamba sahaya tersebut memberikan setoran dengan jumlah tertentu kepada majikannya setiap bulan atau setiap minggu atau sejenisnya. Kemudian Nabi SAW berbicara kepada majikan Abu Thaibah agar mereka meringankan khoraj yang wajib disetorkan oleh Abu Thaibah. Nah, khoraj di sini berarti setoran yang diberikan oleh seorang budak kepada majikannya. Nah, kalau Nabi SAW suruh itu diperingan, berarti apa yang harus disetor, nah itu bisa diperingan oleh Abu Thaibah. Terus. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah dengan berbekam, atau sesungguhnya obat ideal bagi kalian adalah bekam. Ini adalah penjelasan keutamaan pengobatan yang manfaatnya besar ini. Meskipun banyak orang yang enggan berobat dengannya, barang siapa yang menelaah bab Tibbun Nabawi dari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim rahimahullah, ia akan menemukan uraian dan penjelasan yang bermanfaat dari bekam dan faedah-faedahnya, tempat-tempatnya, waktu-waktu, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bekam secara terperinci. Nah, dan dijelaskan di dalam pembahasan Zadul Ma'ad. Jadi sebenarnya ada buku Tibbun Nabawi itu diambil dari ini ya, diambil dari Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim, kemudian disendirikan pembahasan Tibbun Nabawinya. Nah, itu manfaat dari bekam. Dan kita lengkapi lagi dengan hadis 361. Hadis 361. Amr bin Ali bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Daud bercerita kepada kami. Ia berkata, Warqa bin Umar bercerita kepada kami dari Abdul A'la, dari Abu Jamilah, dari Ali bahwa Nabi SAW berbekam dan memerintahkanku. Kemudian aku memberi upah tukang bekamnya. Terus. Hadis 362. Masih lanjut ya, 362. Harun bin Ishaq al-Hamdani bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdah bercerita kepada kami dari Sufyan as-Sauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi,
Dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di aqda'ain dan antara dua pundak. Di aqda'ain dan di antara dua pundak. Terus kemudian beliau mengupahi tukang bekamnya. Seandainya upah bekam itu haram, maka beliau tidak akan mengupahinya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak tadi. Wa atal hajjam ajrahu. Dan Nabi SAW itu memberikan pada tukang bekam itu upahnya. Walau kana haraman lam yu'tihi. Kalau seandainya itu haram, tentu tidak akan diberi. Terus perkataan Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di aqda'ain. Aqda'ain adalah dua urat di sisi kanan kiri leher. Sisi kanan kiri leher, ya. Terus Dan antara dua pundak, yaitu di bagian atas punggung. Di atas punggung, ya. Terus Kemudian beliau mengupahi tukang bekamnya. Seandainya upah bekam itu haram, maka beliau tidak akan mengupahinya. Ini adalah dalil bahwa tukang bekam boleh menerima upah yang diberikan karena pekerjaan membekam yang ia lakukan. ya, Hadis 363. Ya. Hadis 363. Harun bin Ishaq bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdah bercerita kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang tukang bekam untuk membekam beliau. Beliau bertanya, berapa khorajmu? Tukang bekam itu menjawab, 3 sok. Kemudian beliau menurunkan 1 sok dan memberinya upah. Ya, khoraj itu tadi ya, pemberian dari budak kepada majikan karena budak ini bekerja sesuai keahliannya. Maka ada yang disetorkan kepada majikannya. Terus Hadis ini memiliki kandungan makna yang sama dengan hadis sebelumnya. Perkataan Ibnu Umar, kemudian beliau menurunkan 1 sok. Maksudnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada majikan hamba sahaya tersebut agar meringankan beban khorajnya 1 sok, sehingga khorajnya sekarang ada tinggal 2 sok. ya, terus Hadis 364. Abdul Quddus bin Muhammad Al-Attar Al-Basri bercerita kepada kami. Ia berkata, Amr bin Asim bercerita kepada kami. Ia berkata, Hamam dan Jarir bin Hazim bercerita kepada kami. Mereka berdua berkata, Qatadah bercerita kepada kami. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di aqda'ain dan kahil. Beliau berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21. pada tanggal 17, 19, dan 21. Di sini disebutkan tanggalnya ya. Terus Perkataan Anas, kahil adalah bagian atas punggung. Ini adalah dengan perkataan Ibnu Abbas sebelumnya. Di antara kedua pundak, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di bagian atas punggungnya. Di antara kedua pundaknya, ini adalah titik yang bermanfaat dalam bekam. ya, terus Sebagian penelitian ilmiah modern mengungkapkan beberapa masalah yang luar biasa dalam bekam ini yang membuktikan kesempurnaan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebutkan bahwa kahil adalah titik yang tidak ada sendinya, merupakan titik dari tubuh yang paling macet, sempit, dan jaringan pembuluh darah kapiler sangat banyak cabangnya dan deras di titik ini. Ini adalah salah satu faktor menurunnya tekanan darah dan menurunnya darah. Sehingga titik ini adalah titik ideal untuk pembekaman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada tanggal 17, 19, dan 21. Ini adalah waktu-waktu yang gejolak darah naik, sehingga ini adalah waktu-waktu yang paling tepat untuk berbekam. Nah, itu waktu paling tepat untuk berbekam ya, kata Syekh Abdul Razak. Ya, tanggal 17, 19, dan 21. Terus Hadis 365. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdul Razak memberitahu kami dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada saat beliau sedang ihram di Malal. Beliau berbekam di punggung kaki. ya, berbekam pada punggung kaki ya. Perkataan Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada saat beliau sedang ihram di Malal. Malal adalah sebuah tempat di antara Makkah dan Madinah. Malal itu tempat antara Mekah dan Madinah
Ya. dan lebih dekat ke Madinah. Jadi jarak ke Madinah lebih dekat ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di punggung kaki. Imam Ahmad rahimahullah menambahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada saat beliau sedang ihram. Beliau berbekam di punggung kaki karena sakit yang beliau rasakan di titik itu. Ya, karena sakitnya titik itu Nabi SAW berbekam di situ. Terus? Itu karena bekam adalah salah satu pengobatan yang paling efektif untuk meredam rasa sakit. Ini adalah dalil bahwa bekam tidak mempengaruhi orang yang sedang ihram jika bekam tersebut hanya sekadar menyedot darah. Jika dalam bekam tersebut harus diawali dengan memotong, mencukur rambut, maka ia boleh mencukur rambut dan wajib membayar fidyah orang sakit. Nah, itu kalau bekamnya harus memotong sesuatu, memotong rambut ya. Namun kalau tidak ya tetap berbekam boleh saat berihram, saat umroh atau haji dan tidak ada masalah di situ. Baik, nah itu tentang bekam di bab ke-50 dan bab kelanjutannya adalah ini tentang nama-nama istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis saja untuk nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ya. Bab 51. Nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa nama. Banyaknya nama beliau karena sifatnya sifat-sifat indah yang beliau miliki. Nah, jadi nama beliau itu banyak, menunjukkan banyaknya nama itu banyaknya sifat-sifat mulia dari Nabi SAW. Karena nama menunjukkan sifat. Beda kalau kita cuma sekedar nama belum tentu menunjukkan sifat. Ya, ada yang punya nama Hasan, namun belum tentu dia punya sifat Hasan, yaitu baik. Ada yang punya nama kalau dalam beberapa nama daerah lebih lagi. Ya, dia nama untung belum tentu dia selalu beruntung gitu. Jadi kalau Nabi SAW punya nama itu menunjukkan sifat. Realitanya, kenyataannya seperti itu. Namun kalau kita belum tentu. Nah, ini keistimewaan dari Nabi SAW seperti itu. Ini mencakup sifat kayak begini sesuai dengan realita itu pada nama Allah, sesuai dengan kenyataan pada nama Nabi kita Muhammad SAW seperti itu, pada sifat-sifat surga ya, disebutkan nama surga dengan sifat-sifatnya gitu, sama dengan sifat-sifatnya. Begitu juga neraka ya, sesuai dengan sifat-sifatnya seperti itu. Ya, terus. Nama-nama beliau bukan sekedar nama, tetapi nama yang menunjukkan pada makna yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sifat-sifat sehingga pada diri beliau, nama dan sifat tidak saling bertolak belakang. Hadis 366, Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi dan yang lainnya bercerita kepada kami. Aku berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Aku ini adalah Muhammad Ahmad Al-Mahi yang Allah menghapus kekafiran denganku. Al-Hashir yang manusia semuanya dikumpulkan di bawah telapak kakiku, dan Al-Aqib adalah yang tidak ada nabi lagi sesudahnya. Nah, di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, dari Jubair bin Mut'im, Inna li asma'an, sungguhnya aku punya beberapa nama. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya juga Ahmad. Wa ana al-Mahi, dan saya juga al-Mahi. Al-Mahi itu alladzi yamhullahu bihal kufra, yang dimana aku menghapuskan ajaran-ajaran kekufuran. Wa ana al-Hashir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, dan aku adalah al-Hashir yang dimana manusia itu dikumpulkan di bawah telapakku. Wa ana nanti akan lihat pengertiannya ya. Wa ana al-Aqibu, dan aku ada al-Aqib. Al-Aqib itu alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, dan nama Al-Aqib ini menunjukkan tidak ada lagi nabi setelahku. Terus sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Aku ini adalah Muhammad. Ini adalah nama yang diberikan oleh ayahnya berdasarkan ilham dari Allah, berdasarkan ilham dari Allah, diberikan oleh bapaknya yaitu Abdullah. Terus agar beliau menjadi orang yang dipuji di dunia dan akhirat. Makna Muhammad adalah orang yang memiliki sifat-sifat mulia dan kedudukan yang mulia yang dipuji.
Di antara momen-momen penting bahwa orang-orang musyrik mencela dan mencaci beliau, maka mereka tidak memanggil beliau dengan nama Muhammad, tetapi menamai beliau Mudzammam, yang tercela. Maka Rasulullah, jadi mereka orang-orang musyrik itu kalau mau mencela Nabi, mereka tidak panggil Muhammad, namun Mudzammam. Mudzammam itu orang yang tercela. Terus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kalian tidak takjub bagaimana Allah memalingkan dariku celaan dan laknat orang-orang Quraisy? Mereka mencela Mudzammam dan melaknat Mudzammam, dan aku adalah Muhammad. Hadisnya. Jadi orang-orang Quraisy itu mencela Mudzammam, bukan mencela Muhammad. Jadi Nabi SAW itu selamat dari celaan seperti itu. Terus. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Allah membersihkan nama dan sifatnya dari keburukan dan memalingkan keburukan itu kepada orang yang tercela. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam qasidah nuniyahnya, hum yashtumuna muzammaman wa Muhammadun an syatmihim fi ma'zilin wasyan sanal ilahu Muhammadan an syatmihim fil lafzi wal ma'na ahuma sinwan. Terus. Artinya, mereka mencela Mudzammam, sedangkan Muhammad jauh dan terlindungi dari celaan mereka. Ilah Allah melindungi Muhammad dari celaan mereka, baik dalam lafaz, redaksi, dan maknanya, keduanya adalah sama. Ya, terus. Ahmad paling terpuji. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling terpuji dan orang yang paling dipuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, ketika beliau meminta syafaat untuk seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari kiamat, maka Allah mengajarinya pujian-pujian untuk dirinya dan sanjungan-sanjungan indah untuknya yang tidak dimiliki oleh siapapun selain beliau. Al-Mahi. Nah, itu tadi dengan nama Muhammad, terus dengan nama Ahmad. Ahmad di sini artinya Nabi SAW itu yang paling dipuji di Ahmadun Naslillah, orang yang paling dipuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita artikan wa atamun sanaan Allah, yaitu yang paling besar pujiannya pada Allah. Jadi yang paling gemar memuji itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang Al-Mahi. Al-Mahi, beliau menjelaskan maknanya dengan mengatakan, yang Allah menghapus kekafiran denganku. Allah mengutusnya untuk menghapus kekafiran, menghapus kesesatan, dan membuka mata-mata yang buta, hati-hati yang tertutup, dan telinga-telinga yang tuli. Ya, terus. Al-Hasyr, yang manusia semuanya dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Nah, ini lihat telapak kakiku itu maksudnya apa? Lihat. Maksudnya bahwa beliau memimpin manusia ketika dikumpulkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali dibelah kuburannya, kemudian manusia mengikutinya. Ya, terus. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Jala'ul Afham. Jala'ul Afham. Ini tentang kitab tentang selawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khusus tentang pembahasan selawat disebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama-nama ini untuk menjelaskan kekhususan yang Allah berikan kepadanya sebagai keutamaan karunia. Beliau mengisyaratkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, seandainya itu hanya sekedar nama belaka yang tidak memiliki makna sama sekali, maka tidak akan menunjukkan pujian pada beliau. Ya, terus. Dan Al-Aqib, Allah menjadikannya sebagai penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Aqib yang menjadi penutup para nabi semuanya. Al-Aqib adalah yang tidak ada nabi lagi sesudahnya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah perkataan Az-Zuhri, sehingga ini adalah lafaz mutrod, sisipan dalam hadis ini. Jadi ada lafaz dalam istilah ilmu hadis itu mudraj. Mudraj itu artinya sisipan yang diberikan oleh seorang perawi yang meriwayatkan hadis. Baik, ya, kita sampai di situ untuk pembahasan tentang nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pertanyaan bisa diajukan nanti malam saja. Nanti malam insya Allah akan ada kajian lagi dengan pembahasan tentang doa yang menanti doa yang bisa terkabul
itu dengan pembahasan hadis arba'in nomor 10 insyaallah. Ya, mungkin kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS, itu tadi telah kami hadirkan untuk ada live kajian bersama Ustadz Muhammad Amdatul Wasikal yang pada tadi telah membahas tentang tema yaitu Rasulullah SAW berbekam dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan sedikit kami memberikan informasi untuk para pendengar, jangan lupa untuk menyaksikan kajian bersama Ustadz Muhammad Amdatul Wasikal yang akan berlangsung pada pukul 20 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat, yang pada kesempatan nanti akan membahas yaitu bahas tuntas secara rutin hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-10 terus menanti doa. Dan sampai di sini dulu para pendengar dan juga para pemirsa dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS, perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.